Bab Toharoh, pembahasan tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Hukum tayamum. Wajib bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Dalil bolehnya tayamum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, dari hadis Rasulullah SAW, saya diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku. Seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku. Dimanapun seorang umatku, maka ia boleh melaksanakan sholat saat itu juga. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum. Pertama, memberikan kemudahan bagi umat Muhammad SAW. Kedua, menangkal kemudaratan yang mungkin akan muncul ketika menggunakan air, seperti saat sakit atau cuaca dingin yang menusuk. Ketiga, tetap kontinu melaksanakan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air. Kapan dibolehkannya tayamum? Pertama, ketika tidak menemukan air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi bergerak, sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakit bertambah parah kalau ia menggunakan air. Seseorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh, sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak 1 kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak 1 kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya. Tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah SAW menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung 1 unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali
dengan sekali tayamum. Demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu. Berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah SAW terhadap Amr bin As, dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat, lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air, walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya, walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun, bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.